Teman-teman, dengan Mesia, saya Maria dari 12 IPA 3 akan melakukan suatu vlog hari ini. Nah, tujuan pembuatan vlog hari ini yaitu untuk memenuhi tugas sumatif nilai kognitif dari pelajaran kimia. Nah, di vlog kali ini saya akan membuat suatu percobaan yaitu pembuatan es krim. Lalu, apa hubungannya dengan sifat koligatif larutan? Nah, pembuatan es krim ini merupakan salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari terhadap sifat koligatif larutan yaitu penurunan titik beku. Tetapi sebelum kita membuat es krimnya, mari kita cari tahu dulu lebih dalam mengenai apa itu sifat koligatif larutan. Ayo! Apa itu sifat koligatif larutan? Jadi, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya. Lalu, sifat koligatif larutan itu bergantung pada jumlah partikel atau kelompok partikel zat yang terlarut di dalam suatu larutan. Wah, mengapa ya garam sangat berperan dalam proses pembekuan adonan es krim? Ini dikarenakan di sini garam yang menjadi pemicu peleburan es, di mana es mengalami peleburan tanpa adanya penambahan panas, sehingga air yang terbentuk dari peleburan itu juga tetap bersuhu di bawah 0 derajat. Inilah sebabnya dikatakan bahwa penambahan garam dapat menurunkan titik lebur air, karena es dapat melebur di bawah titik lebur normalnya yaitu 0 titik derajat. Jadi, partikel garam merupakan pemicu leburnya es. Di sisi lain, seperti yang kita ketahui, peleburan es memerlukan energi atau menyerap kalor. Tetapi karena kalor tidak disuplai dari luar, maka es menyerap kalor dari dirinya sendiri, sehingga suhu es turun sangat jauh. Es yang suhunya sudah sangat jauh justru akan menyerap banyak kalor dari adonan es krim, yang nantinya adonan es krim ini dapat membeku. Teman-teman, sifat koligatif larutan itu tidak hanya penurunan titik beku saja, tetapi ada beberapa sifat-sifat yang lainnya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai salah satu sifatnya lagi, yaitu penurunan tekanan uap. Ayo kita lihat. Nah, jadi teman-teman, penurunan tekanan uap merupakan selisih antara tekanan uap larut dengan tekanan uap larutan. Sekedar juga info nih teman-teman, sifat koligatif larutan itu mempunyai dua sifat, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit itu dapat mengalami ionisasi dan dipengaruhi oleh faktor Van Hoff.
Sedangkan untuk non-elektrolit itu tidak dapat mengalami ionisasi dan tidak dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Rumus penurunan tekanan uap adalah tekanan uap larut murni dikurang menjadi tekanan uap larutan. Nah, lalu salah satu contoh dari penurunan tekanan uap adalah laut mati. Laut mati adalah contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap larut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Dan laut mati memiliki konsentrasi kadar garam, yaitu zat terlarutnya, yang sangat tinggi yaitu sekitar 33,7%, sehingga air yang atau pelarutnya sulit untuk menguap. Nah, jadi kesimpulan konsepnya adalah, konsep sifat koligatif larutan dalam contoh laut mati ini adalah penurunan tekanan uap. Laut mati merupakan contoh penurunan tekanan uap dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi garam yang terlarut dan konsentrasi air atau pelarut, di mana konsentrasi garam jauh lebih tinggi dibandingkan air, sehingga menyebabkan air sulit untuk menguap. Sehingga menyebabkan orang-orang yang berenang di situ akan mengapung. Juga massa jenis laut mati lebih besar dibandingkan massa jenis tubuh manusia. Nah, sekian teman-teman. Terima kasih telah menonton vlog saya ini. Tuhan Yesus memberkati.